Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Tak Salamaka adalah ulama besar yang tiada bandingnya. Pada pertengahan abad 17 hingga awal abad ke-20, ulama yang lahir dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan kemudian mengorbit ke dunia internasional. Bukan hanya menjadi ulama yang paling berpengaruh, Syekh Yusuf juga seorang pahlawan, bahkan satu-satunya manusia dunia yang diangkat menjadi pahlawan nasional di dua negara berbeda. Menjadi pahlawan nasional di Indonesia tahun 1905 dan di Cape Town, Afrika Selatan atau Afrika Selatan menjadi pahlawan nasional tahun 2005. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf menjadi inspirator perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid. Dipimpin Nelson Mandela sekaligus pembawa Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf diangkat sebagai pahlawan di dua negara. Jadi saya kira mungkin tidak ada atau saya tidak mengenal seorang yang diangkat di dua negara menjadi pahlawan nasional. Itu adalah Syekh Yusuf. Dia adalah pahlawan nasional di Afrika Selatan dan sekaligus menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Syekh Yusuf juga menjadi manusia pertama di Nusantara yang melakukan perjalanan diaspora ke beberapa negara. Syekh Yusuf adalah seorang perintis yang di dalam bahasa Arab disebut as-sabiqunal awwalun, perintis yang melakukan diaspora, perjalanan ke luar negeri yang pertama. Apa yang mendasari perjalanan Syekh Yusuf itu? Sebagai manusia pertama di Nusantara ini, di awal abad ke-17 rela meninggalkan tanah air Indonesia. Dia menelusuri sampai ke Asia, ke India, ke Yaman, sampai ke Haramain, lalu kemudian dia menuju ke Damaskus, dan dari Damaskus dalam salah satu episode atau salah satu versi sejarah dia sampai ke Rum. Rum itu adalah daerah Turki sekarang. Perjalanan beliau itu selama 20 tahun sampai 28 tahun baru kembali ke tanah air. Itulah Syekh Yusuf. Perjalanan Syekh Yusuf meninggalkan Makassar dimulai tahun 1645. Kota pertama yang dituju adalah Banten. Selanjutnya dia berkeliling dunia. Pada tahun 1645, Syekh Yusuf meninggalkan Makassar. Meninggalkan Makassar dengan kapal dari Portugis, dia menuju Banten. Di sanalah dia bertemu dengan Sultan Agung Tirtayasa. Dan pertemuan itu di kelak kemudian hari menjadi sebuah persahabatan setelah Syekh Yusuf pulang dari perantauan ke luar negeri untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan dia membantu di dalam melawan kolonial Belanda. Di Banten dia tidak lama, dia meneruskan perjalanan ke Aceh karena di sana ada Ar-Raniri. Dia pergi belajar dan ia belajar tarekat Qadiriyah di situ. Salah satu versi mengatakan bahwa Ar-Raniri itu sudah pulang ke Ranir di India. Dan itulah yang menjadi nama UIN Aceh sekarang ini, UIN Ar-Raniri. Sebagai orang yang berjasa di dalam menyebarkan juga dakwah Islam dalam bahasa Melayu. Jadi penyebar sehingga bahasa Melayu itu meluas ke seluruh Nusantara adalah jasa dari Ar-Raniri. Salah satu versi dia tidak ketemu di situ sehingga dia kejar ke India. Dari India dia bertemu, tetapi Syekh Yusuf ini selalu tidak puas dengan ilmunya itu. Dia melanjutkan perjalanan lagi ke Yaman.
di Yaman dia belajar tarekat Sattaria dari salah seorang syekh di sana. Dan dari situ dia tidak puas lagi, dia meneruskan perjalanan ke Haramain. Haramain itu yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah dia belajar, setelah di Mekah dia ke Madinah. Dan itu pun dia tidak puas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Di sana dia belajar dan di sana dia mendapatkan sebuah gelar tertinggi dalam bidang ilmu tasawuf.